Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasman SP, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bulukumba yang saat ini bekerja di PT SMK Negeri 4 Bulukumba. Pada kesempatan ini saya ingin melaksanakan tugas modul 3.1, yakni coaching supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan rekan sejawat saya di sekolah, yakni Bapak Muhammad Ali SSI GR. Bapak adalah salah seorang pengajar jurusan teknik instalasi tenaga listrik di PT SMK Negeri 4 Bulukumba. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat luar biasa. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya untuk melakukan kegiatan di sesi ini sebagai bentuk tugas saya dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Jadi pada sesi ini Pak, saya melakukan kegiatan pra-observasi, yakni tentunya sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, yakni observasi di kelas. Tentunya Pak, tujuan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya. Tentunya juga ini sebagai persiapan awal untuk melakukan pembelajaran agar lebih siap lagi, lebih percaya diri, sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid nantinya. Baik Pak, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Siap Pak. Yang pertama itu adalah sesuai dengan proses pembelajaran Bapak, tujuan pembelajaran nanti itu yang ingin dicapai seperti apa di kelas nanti Pak? Oh iya, makasih Pak. Dari rancangan model pembelajaran yang saya buat, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami apa itu K3H atau kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu menerapkan budaya kerja di dunia industri. Jadi ada dua tujuan pembelajaran Pak ya. Siap. Ini diharapkan peserta didiknya nanti mampu memahami tentang K3H. Iya. Kemudian juga bisa menerapkan pada saat melakukan praktik kerja di nantinya. Iya. Lalu Pak, pada saat pembelajaran nanti juga harian pengembangan yang ingin dicapai seperti apa Pak? Ya. Jadi di area pengembangan ya yang akan kami capai yaitu saya tekankan di segi keterampilan, di mana peserta didik itu bisa memahami alat-alat APD dan bisa menggunakan alat-alat APD sehingga mereka bisa pada saat melakukan PKL mereka sudah bisa memakai alat pelindung diri secara benar. Jadi merana ke keterampilan Pak ya. Iya. Ini ada pengembangannya. Ya. Kemudian Pak, pada saat pembelajaran juga nanti di kelas, model pembelajaran apa Pak yang ingin digunakan? Iya Pak. Jadi di dalam pembelajaran nantinya yang saya akan gunakan, model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi, di mana pembelajaran melalui tatap muka dan melalui daring, melalui WhatsApp atau grup WA. Di samping juga saya menggunakan metode flip classroom, di mana pembelajaran itu dimulai sebelum dimulai materi dan LKPD dan semua PPT dan video pembelajaran itu saya berikan minimal 3 hari sebelum pembelajaran dimulai. Dan kemudian yang kedua, metode yang kedua atau model pembelajaran yang kedua saya gunakan yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana pada saat pengelompokan peserta didik dalam pembelajaran saya akan kelompokkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang suka membaca saya kelompokkan suka membaca, kemudian yang suka
membaca dan mendengar, saya kelompokkan di mendengar dan membaca. Dan yang ketiga, yang suka hanya mendengar, saya kelompokkan di yang mendengar atau visual, audio. Dan yang keempat adalah secara visual atau melihat. Itu Pak, metode yang saya gunakan dalam pembelajaran. Jadi ada sebelum melakukan pembelajaran Pak, mungkin nanti awal Pak ya. Jadi nanti strategi pembelajarannya juga itu sudah memetakan kebutuhan murid Iya. sudah mengelompokkan sehingga nanti terkandung pembelajaran diferensiasi di kelas Pak. Iya Pak, betul sekali. Kemudian penilaian dan informasi pembelajaran nanti seperti apa bentuknya Pak? Jadi dalam pembelajaran nanti ke depan, tentunya dari penilaiannya ada 3 aspek yang akan saya gunakan. Yang pertama itu adalah penilaian sikap melalui observasi pada saat pembelajaran dimulai dan akhir pembelajaran. Kemudian penilaian kedua yaitu penilaian pengetahuan. Jadi di awal pembelajaran saya melakukan penilaian pretest dan di akhir pembelajaran saya juga melakukan penilaian pengetahuan melalui post-test. Ya. Dan kemudian penilaian ketiga adalah penilaian keterampilan, di mana peserta diberikan alat APD sehingga mereka memperagakan bagaimana penggunaan APD secara benar. Itu Pak. Jadi ada 3 bentuk penilaian Pak ya? Ya Pak. Betul sekali. Aspek sikap, aspek pengetahuan dan keterampilan. Sasarannya nanti di kelas berapa ini Pak? Jadi untuk sasaran nanti yang saya akan ajarkan, saya melakukan pembelajaran itu di kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik. Waktu pelaksanaannya Pak, kapan kira-kira bisa direalisasikan di kelas? Nah untuk waktu pelaksanaannya, saya akan laksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Ya. Demikianlah beberapa pertanyaan dari saya Pak. Untuk waktu pelaksanaannya mungkin saya akan bersama Bapak, mungkin saya akan berada dalam ruangan untuk melihat dan memantau bagaimana proses atau jalannya pembelajaran nanti di kelas Pak. Mungkin hari besok Pak ya? Iya Pak, Selasa. Selasa. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatan ini bersama saya dalam tugas saya kali ini. Demikian dulu percakapan ini. Bila kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kasman SP, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya ingin melanjutkan tugas saya setelah melakukan kegiatan pra-observasi kemarin. Hari ini saya ingin melakukan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh rekan saya, yakni Pak Muhammad Ali, SPD, GR. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Asman. Jadi hari ini rekan saya ini ingin mengajar di kelasnya, melakukan proses pembelajaran, dan kali ini saya ingin mengobservasi beliau bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran beliau di kelas. Bagaimana Pak, sudah siap? Sudah siap, alhamdulillah sudah siap dan mantap. Baik, sudah bisa dilakukan Pak? Ya. Siap, melanjutkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih atas semangat pada siang hari ini ya. Dan saya minta kepada salah satu anakku sekalian untuk memimpin doa dulu lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai ya. Ya, mudah-mudahan doa yang telah dibaca tadi ya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap aktivitas kita harus awali dengan doa. Supaya kenapa?
bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang tidak hadir? Berapa orang? Satu orang. Kenapa dia? Tanpa orang. Oke ya. Jadi kalau bisa sebentar tutup kelas menghubungi ya teman yang tidak hadir. Apa alasan tidak hadir? Ya, kalau sakit mungkin kita doakan supaya cepat sembuh dan cepat ke sekolah. Ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan kebersihannya? Bersih kelas? Coba dilihat dulu samping kiri kanan. Silakan kalau ada sampahnya di semut. Yakin? Ditempatkan pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian karena kenapa? Karena kebersihan bagian dari iman. Sekitar bersih, hati juga menjadi bersih dan kita tenang belajar. Silakan diperiksa hatinya, ada barang sampah dibuang. Iya. Bagaimana? Selain aman bersih? Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita masih pada tujuan yang sama ya, yaitu memahami bagaimana Anda bisa memahami penerapan K3H. Dalam artian bisa memahami apa itu K3H. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah bagaimana Anda bisa memahami penerapannya dalam budaya kerja di industri. Khususnya nanti pada saat Anda melakukan PKL di kelas 3 semester 5. Ya, ya Anda benar-benar menggunakannya. Gitu ya. Iya. Dan kemudian pada hari ini, pada pertemuan hari ini ada beberapa yang kita akan capai. Itu adalah bagaimana kita menggunakan APD yang benar, alat pelindung diri secara benar. Kita lihat di bagian video belajar. Oke. Adapun materi kita pada hari ini atau pertemuan hari ini yaitu penggunaan APD atau penggunaan alat pelindung diri yang materi kita. Kemudian ada pun model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Apa itu blended learning? Yaitu dengan pembelajaran kombinasi tatap muka dengan daring. Makanya kemarin saya kasih materinya, LKPD-nya, ya, itu melalui di WhatsApp. Anda pelajari di rumah sehingga pada saat kita pertemuan Anda sudah ada pemahaman sedikit, ya. Nah, kemudian di dalam pertemuan hari ini ada 3 penilaian yang akan saya terapkan, yang akan saya gunakan, ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi saya akan nilai sikapnya bagaimana melalui observasi, apakah secara mandiri, apakah secara kelompok. Ya, ya. Karena sebentar kita melakukan kelompok. Ya. Kemudian penilaian kedua adalah penilaian pengetahuan atau kognitif. Ya, sebentar setelah sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, ada sebentar pretest, ya. Mungkin ada yang bisa menjawab angkat tangan dan seterusnya. Yaitu adalah penilaian awal atau pretest. Kemudian nanti di akhir pembelajaran ada juga namanya tes. Ya, pertanyaan di akhir pertemuan. Ya. Kemudian penilaian ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, ini yang sebentar adalah bagaimana kerjasama dengan teman, bagaimana Anda mempresentasi hasil diskusinya, bagaimana Anda
berbicara dalam diskusi dan sebagainya, ya, menguasai materi dan sebagainya, gitu ya. Jadi ada 3 komponen penilaian yang akan saya gunakan selama pembelajaran dasar keguruan listrik. Jadi jangan nanti bingung berapa nilai saya sekian, padahal saya sekian, ya. Paham ya? Oke. Kemudian ada yang masih mengingat materi kemarin? Apa materi kemarin? Ada masih ingat? Materi kemarin? Tentang KIH. Ada yang bisa berdiri? Bukan materi kemarin? Angkat tangan yang bisa berdiri di atas. Berdiri. Ada? Ada yang bisa menjawab apa materi kemarin? Oke, ulang angkat tangan. Oke. Materinya tentang K3LH. Tentang K3LH. Oke. Duduk, silakan. Terima kasih ya. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Atau mungkin ada pendapat yang sama? Ada? Masih ada? Dapat? Apa namanya? Asli coba asli ya. Materinya tentang penerapan prosedur K3LH dalam pekerjaan dan penerapan. Iya. Dia dalam kemarin jadi penerapan penggunaan K3LH dalam elektromekanik, bagian elektromekanik. Terima kasih ya atas jawaban semuanya benar dan alhamdulillah masih mengingat pelajaran yang kemarin. Oke. Kemudian kita lanjut ya, tetap sampaikan tadi ya bahwa ada soal kertas sebelum kita masuk pada bagian inti. Iya. Oke. Ya, seharusnya kita pakai ya, kita pakai apa namanya? Video. Kita pakai game ya, supaya lebih seru. Seperti kemarin. Oke, ada pertanyaan tes yang untuk pertemuan kedua, ya. Jadi pertanyaannya seperti ini, ya. Seseorang tukang las ingin melas besi, ya. Tukang las ini ingin supaya aman dari cikan api, sesuatu ya yang bisa menyebabkan dia mengalami sakit, terutama pada sakit mata. Oke. Alat apa yang digunakan untuk melindungi matanya? Kacamata. Oke, sebelah kacamatanya berdiri, sebutkan nama. Apa namanya? Apli. Apip. Ya, apa namanya Apip? Kaca mata. Betul sekali ya. Kita berikan aplaus sama Apip. Pertanyaan kedua. Ya. Seorang PLN mau memasang kabel di tiang listrik. Ya. Ini untuk pemasangan instalasi di jalan, kabel hitam dan kabel telanjang. Ya. PLN ini tidak menggunakan tangga. Ya. Nah, untuk supaya tidak jatuh di tiang listrik, alat apa yang digunakan PLN ini? Oke, Hafiz. Oke, berdiri, bukan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Asdar. Saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Pak Ali. Ya. Alat yang digunakan untuk memanjat tiang listrik yaitu sabuk pengaman. Sabuk pengaman. Betul sekali ya. Kita berikan. Saya sudah mengatur kembali ya untuk soal tes pada pertemuan hari ini. Dan selanjutnya saya minta kepada sekalian untuk berdiri sejenak. Kita melakukan ice breaking dulu sebelum masuk pada inti pembelajaran. Oke. Bagaimana, siap semua? Ya. Sudah berdiri semua? Oke. SMK 4 bisa. SMK 4 Hebat. SMK 4 Bisa hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mudah-mudahan kita lebih semangat untuk pembelajaran pada siang hari ini. Oke, kita masuk pada kegiatan inti ya. Ya, bahwa materi kita adalah bagaimana cara
kita lihat pada pembelajaran di atas. Oke, silakan disimak baik-baik. Sebelum sebentar kita akan ada apa namanya di LKPD ya, mengenai soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wad din. La ilaha illallah wa subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan untuk bisa sharing bersama di platform media Tama via Zoom meeting, dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Denny yang telah memberikan amanah pada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan pengetahuan dasar Jelas videonya? pada kesempatan kali ini nanti saya hanya ingin sharing saja bersama teman-teman. Jadi nanti misalkan ada saran, kritik, masukan, kami persilakan. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurani, biasa dipanggil dengan Ani. Saat ini saya sebagai dosen, pengambil dosen tingkat 3 di Universitas Veteran Bangun Nusantara di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kompetensi saya untuk saat ini kompetensi dosen yaitu pekerti dari Kemendikbud RI dan Training AA dari Kemendikbud, serta dari Kemenaker itu TOP bidang pelembagaan dan audit dengan standar ISO 45000, 9000, 22000, HACCP, GMP, Halal FI dan PBG. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan sharing terkait dengan norma ketiga tentang APD, alat pelindung diri, kemudian macam-macam APD dan kegunaannya, serta contoh monitoring APD. Nah, teman-teman, Di sini apanya? saya menyampaikan inti dari materi Nah, sebentar, LKPD Mondo dari video pembelajaran. Samping juga sementara membaca dengan online dan sebagainya. Dan di WHO menurut data update di Oktober 2020 ini laku baik dengan nilai p-value 0,09 dengan Share screen. Oke, Bapak Ibu semua silakan. plastik atau Oke, saya kira sudah cukup ya untuk materi kemudian yang mengenai cara penggunaan alat pelindung diri baik dalam kesehatan maupun dalam seorang pekerja dan lain sebagainya. Oke, silakan dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dulu sesuai dengan kelompoknya yang baik. Yang tidak baca itu dengan tidak bacanya, yang minat baca dengan itu dengan yang minatnya mendengar silakan dulu dengan mendengar, dan yang minatnya masih yang mendengar silakan dulu sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, bagaimana? Sudah kelompoknya? Oke, silakan perhatikan di atas tugas LKPD yang akan dilakukan. Silakan didiskusikan beberapa hal di atas. Dan sebentar kita akan presentasikan. Dan terakhir sebentar ya, ada laporan hasil diskusinya. 20 menit. Karena kita katanya pulang itu jam 2.30. Sampaikan silakan di pertanyaan dan dijawab LKPD-nya. Nanti pada saat kita pertemuan
tinggal dipindahkan ke batas sekarang sebagai laporan. Ya. Sebentar pada saat presentasi kalau satu dia silakan dirinya saja. Pak, banyak berdiri. Nanti berbaris dirinya. Harus kau apa? Nanti kalau ada diri, soalnya jaringan dari sini laptop bermasalah. Satu lagi tidak ada apa? Kau tadi membaca? Baca bicara artinya juga membaca. Kesehatan bawa HP. Nanti berapa kali bawa HP ya? Satu orang. Jangan ya. Tiap pertemuan. Ya. Tiap pertemuan. Yang lagi ada alasan bahwa disampaikan. Ya. Ada buku paketnya. Silakan cari pada di situ. Tidak percaya saling artikel. Ada situ artikel Pak. Ada situ keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja dan jabatan. Ya. Ya. Ingat ya, jangan sampai bahwa ini pada tidak ini pilihannya sudah nanti silakan ya, bisa nantinya disuruh ya, bisa melalui karena kita ini bisa lewat akses itu ya. Ya. Artinya terserah sekarang dalam pekerjaan bisa terletak ya di video pelajaran. Ya. Dari kausa kiraan saya sebut ya, jangan serulang ya disebut. Artinya amati lingkungan sekitar pelajaran ini. Ya, kata APD tadi ya, dari pembelajaran di video pembelajaran. Silakan tempat ditulis. Jalur pasti jika ada satu yang pasti dari laporan tersebut. Jadi di sekolah. Iya.
Saya kira cukup. Kita masuk pada diskusi hasil. Ya, kita masuk pada pemaparan hasil diskusi atau presentasi untuk setiap kelompok. Untuk yang tampil, kita lihat pada di atas game ada angka. Ya, nanti kalau misalnya satu masuk kelompok satu, 4 masuk kelompok 4. Atau berikutnya kita mulai. Ya. Oke. Kelompok 1, silakan tampil depan. Atau di depan saja. Ya. Silakan berbaris, ya. Semuanya berdiri. Ya. Berbaris. Garis kaki. Ya. Oke, pada pakai. Oke. Ya. Silakan dimulai. Perhatikan ya. Ditambah kemana? Punya masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abi Sasdar dan di samping saya Asli Itulah kami dari kelompok membaca itu kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Soal nomor 1 yaitu amati lingkungan sekitar sekolahmu. Catat APD apa saja yang tersedia di sekolahmu serta sebutkan fungsinya. Soal nomor 1, jawaban nomor 1 akan dibacakan oleh Asli. Berikut APD yang tersedia di sekolah saya. Yaitu masker. Fungsinya dapat melindungi diri dari virus atau bakteri. 2, gas lab. Dibungkus dari kontak dengan pengembang jangan dari cedera serius. 5. Googles pelindung mata. Memberikan perlindungan mata dari benturan sedang dan partikel yang terkait dengan kegilingan, penggergajian, penyepasan, pecahan kaca, pendidikan kimia, bahan nomor 2. Jawaban nomor 2 ya akan dibacakan oleh Anissa Anggrani. Soalnya yaitu kemukakan pendapatmu APD apa yang seharusnya diperlukan sekolah. Jelaskan alasannya. Helen Smith. Melindungi kepala dari timpahan atau benturan benda-benda yang tidak disangka-sangka. Karena dalam keselamatan diperlukan agar kita dapat waspada terhadap kejadian yang tidak diduga. Sabut pengaman atau tali safety karena harus siap siaga menyiapkannya agar kita tidak mudah jatuh dari tiang listrik ketika melakukan praktek di sekolah ataupun di luar sekolah saat ada tugas yang diberikan untuk bagi siswa-siswi. Adakah jalur evakuasi atau rambu-rambu tanda bahaya di lingkungan sekitar sekolahmu? Jika ada, sebutkan arti dari rambu tersebut. 3. Uling supaya menghindari
dihindari dari perselisihan atau permusuhan satu sama lain di lingkungan sekolah. Berikut adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan tersebut dibacakan oleh Zakila Fatia Azhar. Alat pelindung diri APD, alat-alat yang penting digunakan dalam segala aktivitas yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi angka kecelakaan yang fatal, baik di industri jasa maupun manufaktur. APD selalu diimplementasikan dalam sistem dan kebutuhan perusahaan. Berikut hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kelompok di bawah? Jelas? Sampai yang belum satu? Oke, silakan. Oke, untuk ya, saya kira karena waktu kita terbatas ya, cukup satu persatu bagi yang untuk menyampaikan materinya. Ya, silakan dikumpul hasil diskusinya. Ya, silakan dikumpul hasil diskusinya. Ya, yang ini ya itu banyak belum bisa. Ya, silakan dikumpul di hasil presentasinya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok membaca, mendengar dan membaca, kelompok mendengar, kelompok melihat dan mendengar. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup. Dan sebelum kita tutup, ada bisa menyimpulkan materi pertemuan hari ini? Ada bisa menyimpulkan? Ada bisa membacakan kesimpulan pertemuan hari ini? Oke, habis. Silakan berdiri. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu alat pelindung diri atau APD, alat-alat yang penting digunakan dalam segala aktivitas yang digunakan untuk menghindari atau mengurangi angka kecelakaan yang fatal, baik di Indonesia, baik di industri jasa maupun manufaktur. APD selalu diimplementasikan dalam sistem dan ketentuan perusahaan. Berikut kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Oke, kesimpulan tadi kesimpulan yang menyatakan bahwa APD sangat penting dalam pekerjaan yang untuk menjaga keselamatan dalam bekerja. Artinya mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi yang tidak diinginkan ya, atau tanpa diduga. Ya, makanya itulah pentingnya APD, alat pelindung diri. Oke, selanjutnya ya, karena saya sampaikan bahwa penilaian itu ada dua, pretest dan post test. Ya, sekarang kita masuk pada post test melalui game di atas. Nanda siapa yang sing? Jurnal? Jurnalnya? 16. Muhammad Anugrah.
Ya. Ya. Soalnya kenapa APD sangat penting dalam sebuah pekerjaan? Ya, bagaimana? Kawan? Supaya melindungi diri. Oke, kita beri kamus ya dari. Ada tambahan lain? Ada pendapat lain? Oke, habis. Habib. Aksi. Habis Pak. Habis. Itu baik-baik. Habib. Habis. Ya. Berapa APD sangat penting dalam pekerjaan? Karena APD sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan atau perusahaan industri agar dapat melindungi dari kecelakaan. Oke, kita berikan aplaus pada kira-kira dan semua ya. Jawaban dari Wawan dengan Apis bahwa APD sangat penting untuk menjaga keselamatan diri kita. Oke, bagaimana pembelajaran pada siang hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Oke, untuk pertemuan selanjutnya materi yang kita bahas di depan yaitu mengenai apa? Alat pemadam kebakaran. Ya, ini dia alat pemadam kebakaran. Jadi kenapa? Dan ingat tetap membawa HP setiap kelompok, satu HP per kelompok. Dan silakan diperhatikan materi dan LKPD ini yang sudah disampaikan. Di depan kita bahas LKPD pertemuan 3. Paham ya? Oke, sebelum kita pulang ke rumah, ada tugasnya. Tugasnya kerjakan LKPD pertemuan 3. Paham ya? Oke, untuk menutup pertemuan hari ini, saya minta kepada anakku salah seorang yang untuk membacakan doa. Ya, silakan doa dimulai. Ya. Siapa ada doa? Oke. Ya, awal. Oke. Mari lagi kita membaca doa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Asman SP, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya sudah memasuki tahap pasca observasi. Jadi kemarin saya sudah melakukan observasi pengamatan terhadap rekan saya di kelas, dan pada tahap ini sudah memasuki pasca observasi. Pada tahap ini saya sudah didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah saya, yakni Pak Samsul Bahri, SPD MNGR, selaku Kepala PT SMK Negeri Pak Bulukumba, dan di sini juga telah hadir rekan sejawat saya sebagai objek pengamatan saya di kelas kemarin, yakni Pak Muhammad Ali, SPD GR. Baik, saya mungkin langsung saja untuk menanyakan
tentang kegiatan pasca observasi untuk sesi ini. Baik Pak, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, kemarin Pak saya sudah mengamati proses kegiatan pembelajaran di kelas dan hari ini sudah memasuki pasca observasi. Bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Terima kasih Pak. Ya, jadi di dalam proses pembelajaran kemarin, ya, dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi, yaitu memberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya, ya, di mana peserta didik saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu kelompok visual, kemudian kelompok 2 auditorial, dan kelompok 3 kinestetik. Nah, itu yang saya lakukan. Cuma yang jadi kendala, yang jadi mungkin perlu ditingkatkan atau diperbaiki, yaitu adalah pada saat anak berkomunikasi antara teman. Artinya di sini anak-anak masih belum terlalu terbiasa untuk berkomunikasi, sehingga dalam penyampaian pendapat atau argumen itu masih terbata-bata, karena mungkin peserta didik belum terbiasa dengan berkomunikasi dengan antar teman yang lain. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan hasil pengamatan saya kemarin. Memang Pak, saya melihat ada beberapa anak itu masih agak canggung bagaimana menata kata dengan baik pada saat mereka menyampaikan idenya atau pendapatnya. Apakah selain dari kesalahan yang Bapak temukan kekurangan dalam proses pembelajaran ada yang lain? Ya, yang kemarin juga yang saya terjadi di proses pembelajaran itu pada saat saya ingin memberikan sebuah semangat dalam pembelajaran, itu pada saat pemutaran game itu terkendala di jaringan. Ya, itu sehingga mengambil waktu dalam pembelajaran itu. Jadi selain tadi masalahnya Pak, ada juga masalah tentang jaringan Pak ya. Bagaimana proses keaktifan siswa Pak di dalam kelas? Ya, kalau untuk keaktifan peserta didik saya kira cukup bagus. Ya, makanya saya sampaikan tadi hanya pada saat mereka diskusi itu kadang-kadang mereka akan perlu berkomunikasi. Jadi kemarin saya sempat mengamati juga ada protes dan protes. Ya. Jadi apakah jika dikaitkan dengan tujuan pembelajaran Bapak yang sudah rencanakan kemarin di Pra, apakah tercapai Pak pembelajarannya atau bagaimana? Iya, dari proses pembelajaran kemarin dengan tujuan pembelajaran yang dicapai kemarin itu alhamdulillah sudah tercapai, walaupun mungkin masih ada perlu peningkatan dan perbaikan. Ini setelah beberapa percakapan tadi Pak, mungkin Bapak sudah punya rencana tindak lanjut ke depannya akan seperti apa? Boleh Bapak ungkapkan? Oh iya. Jadi untuk perbaikan ke depan sehingga pembelajaran ini semakin bagus, semakin berjalan dengan efektif, khususnya di pada saat peserta itu berkomunikasi. Makanya nanti saya akan lebih memaju, lebih meningkatkan bagaimana memberikan peluang kepada semua peserta didik untuk bisa berbicara kepada teman-teman mereka, sehingga mereka berkomunikasi itu bisa dengan baik dan benar. Jadi artinya memberikan kesempatan Pak ya, Iya. lebih luas lagi, Iya. lebih leluasa lagi untuk pelatihan Pak ya, Iya. seperti itu maksudnya. Iya. Ya, saya sebenarnya penasaran nih Pak, mungkin saya perlu melihat lagi pada saat Bapak melakukan proses pengembangan peserta didik kita di kelas, itu mungkin hasilnya apa, perbincangan sampai di sini dulu Pak. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya mungkin ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Pas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Pak Asman ini sudah sampai di modul ini Pak ya. Saya sangat bersyukur. Ini saya merasa ini adalah modal yang baik untuk satuan pendidikan kita. Bagaimana pemahaman tentang sumber PIS akademik Pak. Sumber PIS akademik tentu yang berbasis coaching ini semakin banyak yang paham, sehingga kegiatan ini itu
rekan sejawat ini semakin kuat, semakin kuat. Oleh itu jadi kebiasaan yang lalu kan Pak, ketika kita akan disupervisi itu apakah baik dari pengawas sekolah yang lalu ya, pengawas sekolah ini merupakan momok itu menakutkan. Tapi semenjak alhamdulillah adanya metode baru ini berbasis coaching, kita sebagai coach coaching itu bukan lagi sebuah hal yang menakutkan Pak, bahkan ini bisa membantu kita bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas proses pembelajaran kita di kelas ya. Ada serta tukar pikiran. Nah, kemudian lebih terukur lagi Pak, gitu? Lebih terukur lagi arah tujuan kita dalam memberikan pelayanan kepada kita. Kemudian kita ada refleksi, ditanyakan bagaimana maka proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian sejauh mana, kemudian apa yang harus diperbaiki. Ini bagus sekali Pak, ini bagus sekali. Saya bersyukur juga teman-teman semakin banyak yang paham. Artinya semakin banyak bisa membantu kepala sekolah Pak. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Kemudian tetap disebarkan informasi ini Pak, bahwa memang kita harus keluar dari kebiasaan lama, ya, kebiasaan lama, sama-sama mengembangkan ini. Ini sangat bagus, saya sangat mengapresiasi. Jadi perlu selalu ada refleksi ya. Jadi merdeka memang di situ katanya rohnya, intinya ya. Selalu sebut akhir pembelajaran ada refleksi. Tidak apa-apa kita menerima masukan dari anak kita untuk perbaikan. Saya pikir itu Pak Asman, sekali lagi selamat. Mudah-mudahan ini dipertahankan Pak, bukan karena hanya tugas ini. Mungkin suatu saat saya memberikan beban kepada Pak Asman untuk membantu saya supervisi teman yang lain. Terima kasih Pak. Dan terima kasih Pak atas arahan, motivasi dan petunjuknya mengenai praktek observasi saya di coaching supervisi kali ini. Baik Pak Ali, terima kasih juga kepada Pak Ali yang telah membantu saya dalam melaksanakan tugas ini. Demikianlah hasil tugas saya. Saya Hilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.